barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Alhamdulillahizil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala alaihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa atammus salam, wa ala alihi sadatil alam, wa ashabil qadatil bararatil kiram, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihil kalam fi mithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahil malikil allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum 'indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, tuan guru, para nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak hafal pula namanya, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Al-Muslimin. Betul? Ada ikhwan musliminnya enggak? Al-Muslimin saja, baik. Masjid Al-Muslimin Payakumbuh, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada. Mohon izin kepada semuanya, insyaallah saya tidak lama, hanya sampai selesai. Mudah-mudahan menjelang terbit matahari, insyaallah kita sudah bisa pamit dan mohon diri. Kita sangat bersyukur karena kita masih termasuk orang yang bersyukur. Karena syukur itu melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita selalu bersyukur. Oleh sebab itu orang bersyukur itu selalu menikmati nikmat Allah. Dan nikmat yang disyukuri melahirkan nikmat-nikmat yang membuatnya selalu bersyukur. Alhamdulillah subuh ini setelah Allah beri kita waktu yang cukup untuk rehat, dibukanya mata kita, disehatkannya badan kita, dan lebih lagi dibukakannya hati kita untuk memulai hari ini dengan amal yang sunatnya saja lebih daripada dunia dan seisinya. Raka'ata al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua salat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tutor, kalau belum percaya silakan coba ke akhirat. Ya, karena pembuktiannya di sana. Ya, mana tahu kan sekarang ini orang yang kurang yakin kalau belum ada penelitian ilmiah katanya.
harus ada bukti fisik. Jadi bawa kamera, ya, bawa MP3 atau untuk rekaman di sana, nanti bawa ke sini buktinya. Siap? Ke akhirat dulu, mati dulu. Tuan-tuan, ada yang siap buat SPPD ke akhirat? Habis balik sini untuk membuktikan kepada kita ini benar. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak yakin nampaknya. Harus penelitian dulu. Nah, alhamdulillah, nikmat juga ketika kita yakin dengan informasi yang datang dari Nabi ini. Karena tidak sedikit pula orang yang meragukan itu. Masa iya 2 rakaat sunat lebih afdal daripada dunia dan seisinya? Kan masa iyanya ini kan ragu kan? Tapi tuan-tuan saya lihat yakin semua ini. Iya, buktinya datang dan melaksanakan. Dan yang ragu mungkin banyak, dan yang tidak melakukan lebih banyak. Oleh itu sekali lagi bersyukur kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya diterima. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah yang saya muliakan, para ustaz, ustazah, alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan juga lisan kita lancar mengucapkan selawat dan salam kapanpun, dimanapun. Tidak perlu menyiapkan acara salawatan, apalagi pakai dangdutan, ya, karena salawat itu kata Nabi sampai dimanapun kalian berada. Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salawatlah kepadaku dimanapun kalian berada, karena salawat itu sampai kepadaku dari manapun kalian mengucapkannya, atau dari manapun kalian berada. Subhanallah, beruntung kita untuk ngirimnya tidak perlu biaya ongkir. Ucapan selamat ke Pak Presiden perlu biaya kan? Antum pernah mengucapkan selamat ke Pak Presiden? Belum ya? Kenapa? Tidak ada biaya. Sahih? Tidak ada biaya. Sudah pernah? Pak Wali Kota aja tidak ya? Karena perlu biaya, minimal harus ada paket data. Iya, tapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya gratis. Ya, percuma. Malaikat yang sampaikan di saat yang sama lebih cepat daripada kiriman WA dan SMS kita. Sahih? Baik, kenapa tidak mau ucapkan selawat? Ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang baik-baik itu kaum muslimin, disebut namanya mendatangkan kebaikan. Disebut namanya selawat kita kepadanya, dan selawat kepadanya membuat Allah membalas selawat itu untuk kita. Berapa kali? 10 kali. Demikian juga orang yang saleh ketika meninggal, misalnya guru kita, imam-imam kita, misalnya Asy-Syafi'i, orang otomatis mengucapkan rahimahullah. Sahih? Lalu ketika kita ucapkan rahimahullah, ada tidak kebaikan untuk kita? Ada. Malaikat mendoakan kita. Padahal awak mendoakannya, sekarang dibalas oleh malaikat yang doakan kita. Abu Bakar Siddiq itu bilang radhiyallahu anhu, dijawab malaikat walaka mithlu. Makanya, tapi beda kalau sebut Abu Lahab.
Kalau sahabat Abu Lahab, antum dapat ke doa enggak? Mendoa enggak? Pernah mendoakan Abu Lahab? Subhanallah. Kalau Abu Lahab tidak ada doa untuknya. Kalaupun kita doa, mau tidak dikatakan oleh malaikat, kamu dapat juga seperti itu? Mau tidak? Hah? Masih tidak mau kita. Orang kalau doakan, sebut Fir'aun, apa doa orang? Wih, kalau disebut Fir'aun, apa kata orang? La'natullah, sah? La'anahullah. Mau tidak dijawab oleh malaikat? Amin walaka mithlu? Enggak. Makanya kaum muslimin, jadilah ya selalu dengan orang baik-baik sehingga kita menjadi baik, sehingga ketika kita pergi orang mendoakan yang baik dan orang yang mendoakan yang baik dapat pula yang baik. Itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Matinya pun disebut namanya pun menyebabkan kita mendapat kebaikan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, ini ilmu nih mahal karena turunnya dari ilmu kita ini mahal. Tidak percaya saya. Ilmu yang kita miliki ini dari mana dapatnya? Tuan-tuan tak mau ditanya ya? Hah? Ini subuh nih, lepas subuh nih rentan ngantuk, makanya saya harus dua arah, jangan saya arah saja. Saya bisa aja baca, seperti baca berita aja kan. Cuma nanti berita tidak sampai, tuan-tuan tidak kulai. Baik, mohon maaf ya. Antum risiko di depan jadi kena apa terus? Cisar terus. Ada masalah? Tidak ada masalah, beritahu, jangan di belakang nanti. Ustaz ni awak terus dia dapat. Nah. Atau saya kena denda? Hah? Enggak, alhamdulillah. Kan tidak lama, sebentar lagi tuh bunyi alarm. Ya, kalau bunyi alarm kita biarkan aja. Kita tetap lanjut. Berapa menit lagi, Ustaz? Hah? Masih panjang. Jangan. Nanti tuan-tuan apa? Besok jangan bawa lagi Ustaz. Itu lama katanya. Jadi sebentar-sebentar aja. Pokoknya sudah mulai terkulai, kita usai. Baik kaum muslimin dan muslimat. Sampai di mana tadi saya? Hah? Ilmu kita ini mahal. Kenapa mahal? Kenapa mahal? Subhanallah. Saya nak nanya ke tuan-tuan. Ada sepatu buatan Bukit Tinggi dengan sepatu buatan Jakarta, mana yang lebih mahal? Jakarta. Sepatu made in Indonesia dengan sepatu made in Amerika, mana yang lebih mahal? Padahal made in Amerika dibuat di Cibaduyut, diangkut ke Amerika, mungkin harga per pasang 40.000, dicap made in Amerika jadi 400.000. Sah? Katanya, saya tidak tahu nih. Nah, sahih? Ada enggak? Tayyib. Dapat paham pertanyaannya? Ilmu yang kita miliki ini mahal. Kenapa? Hah? Karena turun dari langit. Turun dari langit. Yakin sih? Ada ragu? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu az-zikr, Al-Quran, supaya engkau jelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepadanya. Berarti ilmu kita ilmu kelas high class, ilmu kelas atas. Makanya siapapun yang menuntut ilmu agama ini mesti naik kelas, naik peringkat.
Itulah kata Nabi atau kata dari Umar radhiyallahu taala anhu, inna hadzal Qur'an rafa'allahu bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin. Al-Qur'an ini mengangkat dengannya, Allah angkat dengan beberapa kaum dan Allah jatuhkan dengannya beberapa kaum. Mau bukti? Mau bukti? Ditanya pun tidak mau juga tuh. Kalau gitu saya tidak nanya lagi lah. Nah. Subhanallah, orang Arab dulu tidak masuk dalam percaturan politik dunia. Adik kuasa Romawi, Persia, bahkan Yaman tak berminat untuk menguasai Jazirah Arab. Sah? Sah ya? Iya, tidak ada berminat. Kering kerontang. Tapi setelah Allah turunkan Al-Quranul Karim yang penuh dengan ilmu kelas atas, ilmu kelas atas, maka yang adik kuasa itu semuanya jatuh. Arab yang kemarin tidak disebut-sebut sekarang naik. wa rafa'na laka dzikrak wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Allah angkat. Yang mengikutinya naik, yang menentangnya jatuh. Ada jatuhnya jatuh terlentang mata, ya, ada yang tetiabok, ada yang macam-macam. Berseluruh kekuatan dunia, mulai dari kekuatan musyrikin Makkah, kemudian multi kabilah Arab menentang, habis. Bukan Nabi yang suka menghabisi, tapi memang sejarah Allah menghendaki siapapun yang menentang kekuatan ilahi harus tunduk kepadanya. Sahih? Sahih? Dah cukup buktinya? Dah cukup buktinya? Tentu mau ke akhirat lagi yang buktikannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan turunnya Al-Quran ini, ilmu yang Allah turunkan ini, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dia yang telah mengutus rasulnya dengan huda wa dinil haq. Al-huda menurut penafsiran ammatul mufassirin adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq adalah al-amal as-salih. Agak al-huda, ilmu yang bermanfaat, dinul haq yang berbuah amal yang saleh. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, dengan ilmu yang diturunkan ini naik peringkat semuanya di dunia dan sampai ke akhirat. Di dunia kaum muslimin, seperti kata Fudail ibn Iyad, "Lau alima as-salatin ma nahnu fihi latamandalu alaina." Kalau penguasa-penguasa itu tahu bagaimana nikmatnya orang-orang berilmu, mereka akan mengemis kepada kita. Makanya orang-orang yang paham nilai ilmu di antara pejabat tinggi, orang-orang yang pernah berkuasa, ketika dilantik pertama kali yang dicarinya adalah, ketika dilantik yang pertama dicarinya adalah artis ibu kota, ulama, adalah ulama. Diangkat Abu Bakar, siapa yang dicarinya? Kibar ulama sahabah, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Didekatkannya. Berkuasa Umar radhiyallahu ta'ala an, maka dicarinya
baqiyatu al-asharah, dan seterusnya. Maka mereka menjadi penguasa-penguasa yang selalu disinari dengan ilmunya para ulama, karena mereka tahu ini ilmu mahal, bukan produk dalam bumi, dalam negeri, tapi produk langit, produk wahyu. Berkuasa Umar bin Abdul Aziz. Kenal Umar bin Abdul Aziz? Kayaknya kenal ya. Ya, dia tidak lama berkuasa, tidak perlu 2 periode, tidak perlu 5 pelita. Ya, kalau pakai pelito kan kolam. Tahu pelita? Lampu, togok. Hidung hitam dibuatnya, kena asap, habis itu gelap pula kan, kena angin sedikit mati. Dia tidak perlu 1 pelita, 2 periode tidak perlu, 3 periode tidak perlu, hanya 2 tahun 5 bulan 22 hari. Tapi orang menjajakan zakat dari San'a Yaman sampai ke Baghdad, tak ada orang mau menerima zakat. Kalau di Sumatera Barat ni ada tak yang mau menerima zakat? Hah? Ada enggak yang tidak menerima zakat? Kayaknya yang tidak bayar zakat yang banyak nampak. Belum lagi ada pengumuman tidak bayar zakat, ada banyak SMS WA masuk tu. Ya tak? Pak, jangan lupakan saya kan? Iya nak. Saya yakin tuh, sebab saya yang saya aja yang tidak bayar zakat, saya yang saja yang belum muzaki, banyak juga yang kirim WA, Ustaz, jangan lupa Ustaz. Atau pasal insya-Allah saya lupakan. Akhirnya pura-pura berzakat aja saya lagi. Dihitung tak sampai ni sok Ustaz. Tapi iyalah tak apa-apa. Dibagi-bagi aja lah. Nak zakat namanya nak sedekah tadi, kan? Karena mereka berharap. Nah. Ya dia betung harta tak bergerak sekali tu. Ya dia betung atau tanah-tanah kapling tempat jin buang anak tu. Tak sampai juga ni sok, tapi tak apalah, orang banyak minta. Ustaz jangan lupa ya, kalau bayar zakat jangan lupa saya, tak apa-apa. Nah. Jadi dari Yaman sampai ke Baghdad, Irak, dijajakan zakat tak mau terima. Sampai dikatakan oleh ahli sejarah, sampai serigala-serigala yang ganas pun di hari pelantikan Umar berhenti memangsa domba-domba masyarakat. Sampai orang-orang pedalaman heran, ada apa? Kok tidak? Ini rupanya dilantik seorang khalifah yang saleh. Ketika dia diangkat, dia ulama. Tapi yang pertama dicarinya adalah para ulama. Dia minta Qurwah bin Zubair datang. Salim bin Abdullah datang, Kharijah ibn Zaid datang, yang mereka adalah fuqaha Madinah yang paling terkenal di masanya. Makanya Allah berikan taufik, karena ilmunya bukan dapat dari Harvard University, bukan Melbourne University, bukan dari universitas, tidak mau nyebut ya. Bukan, ilmunya minas sama, min allamil ghuyub, sehingga yang terjadi adalah barakatul ilm, barakatul amal, dan barakatul at-taqwa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ilmu ini mahal dan tidak didapat kecuali dengan keikhlasan. Tidak dapat dengan bersenang-senang. Tidak didapat dengan kemaksiatan. Tidak didapat kecuali dengan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tahu tak tuan-tuan siapa yang pertama menerimanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tahu tuan-tuan dan puan-puan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima ilmu itu? Dikenal dengan apa dia sebelumnya? Dengan semua sifat baik, semua sifat kebaikan ada padanya. Apa misalnya? Tak jelas ya. Antum pemalu. Apa namanya? Sifat pemalu. Masya Allah. Nabi dikenal pemalu sejak dari awal lagi. Sehingga auratnya saja tak pernah terbuka. Kecuali sekali waktu kanak-kanak. Ketika ikut gotong royong ngangkat batu. Ya, jadikannya alas sebagian apanya untuk ngangkat batu itu terbuka. Selepas itu tidak. Apa lagi? Amanah, Masya Allah. Antum langsung to the point ya. Al-Amin. Gelar yang diberikan secara bukan secara apa namanya pakai tim sukses. Kalau kita kan ada juga Al-Amin kan, tapi sayang tak kan ada Amin kemarin, ada Amin. Nah itu kreasi tim sukses. Sahih? Iya dah. Nah, misalnya ada kadang-kadang pas profesional, amanah dan apa lagi mas? Apa? Pandai sendirilah. Kaum muslimin dan muslimah. Ini bukan, memang prestasi nyata yang diberikan oleh masyarakat. Tidak ada tim penilai, tidak ada akreditasi, tidak ada visitasi, tapi memang murni diberikan oleh masyarakat gelar Al-Amin. Apa lagi? At-Tahir, orang bersih. Apa lagi? Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah SAW. Orang yang tak pernah, kata Anas, saya melihat orang yang lebih banyak tersenyum dari Rasulullah SAW. Apa lagi? Aktif. Walaupun di masyarakat jahiliyah tetap tidak ikut jahiliyah, tapi yang tidak jahiliyah dia selalu ikut serta. Sahih? Kan di masa jahiliyah kan tidak semuanya jahiliyah. Khamar iya, tapi Nabi tak minum khamar. Judi iya, tapi Nabi tak pernah ikut berjudi. Syirik marak. Dalam Ka'bah 360 ekor berhala sebanyak hari setahun. Subhanallah. Ini dengan ilmu atau karena nafsu ini? Berhala itu dengan ilmu atau karena nafsu? Makanya orang kalau tak berilmu jatuh seperti ini. Batu yang diukir sendiri, batu yang dilap bila berdebu dilap sendiri, batu yang kalau nak pindah tak bisa pindah sendiri, batu yang ketika datang gempa pecah sendiri lalu dibuat lagi. Yang kadang-kadang lucunya kata sahabat radhiyallahu anhum setelah masuk Islam, mereka ingat masa-masa jahiliyah dulu. Ya mau ngak betul lah kita dulu ya katanya. Iya, baru tahu kan setelah berilmu. Waktu itu semua merasa tidak bongkak dia, orang hebat semua, orang cerdas. Kenapa? Dulu ketika musafir nak bawa batu berat. Iya, patung itu. Dia kan pergi berhari berbulan-bulan. Ke Syam sebulan pergi, sebulan balik. Tentu kan perlu untuk meminta kepada hantu-hantu itu. Sahih? Hanya berpikir mereka, bawa batu berat, dibawa kayu payah, akhirnya dibuat dari tepung. Apa habis bekal? Memang Tuhannya minta, tidak ada bagi-bagi lah. Iya diminta, tidak kenyang juga dengan minta ke dia kan? Tidak. Akhirnya apa yang terjadi?
Ini rasanya ada yang tepungin. Ambil telinganya, mutilasi. Makan, tidak ada reaksi, tidak kualat pun. Dan tidak juga kualat kan? Akhirnya ambil lagi, tinggal sebelah, aman juga. Lama-lama habis Tuhan dimakan. Tak ada masalah. Tapi ketika balik, hilang lagi tadi kesadaran tadi. Begitulah orang kalau tidak berilmu. Maka jangan heran kalau hari ini kita lihat orang yang terkenal dan viral, lalu ketika meninggal seorang muslim, seorang ulama, dai yang senantiasa dalam hidupnya menegakkan sunnah Nabi, lalu dia bilang kita berdoa seperti Nabi berdoa dulu ketika meninggal Abu Jahal, katanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini subhanallah, orang dianggap berilmu tapi kejahilannya lebih dari, na'udzubillah. Ya Syekh, kan antum bilang tak boleh mudah-mudah ngapirkan orang. Ini orang yang tidak mau beranjak dari sunnah Nabi, tiba-tiba antum meninggal, doanya seperti doa ketika Abu Jahal meninggal. Di mana ilmunya antum? Begitulah kalau ilmu tidak lurus, ilmu tidak ijma' dan qiyas, ya, itu ahlus sunnah tidak asli. Yang asli yang mana? Yang campur-campur. Jadi kalau antum minta nanti jus original, minta jus apa? Jambu merah, ori ya, lalu diberikan pakai susu, pakai gula, pakai coklat. Ini asli nih, betul. Mana minum jus? Kalau enggak pesan. Iya. Kayaknya kurang paham. Kalau minta yang ori, tahu ori? Jus asli, lalu diberikannya tidak pakai gula, tidak pakai susu, tidak pakai ais, tidak pakai coklat, lalu ditolaknya ini tidak asli ini katanya. Yang asli yang mana? Pakai es, pakai gula, pakai garam, pakai jadi orang begitu. Yang tak menerima dalam beragama kecuali sunnah itu tidak asli. Tapi kalau mau menerima selain sunnah dalam beragama itu namanya asli. Jelas ya? Jadi kalau dibuat di Cibaduyut, bawa ke dalam laut, dicap Made in Amerika itu asli. Tapi kalau produk sana langsung tidak asli. Sama. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi yang turun dari langit jangan dicampur-campur dengan kearifan lokal. Kan orang nak menjadikan agama kearifan lokal. Ada enggak? Kalau kearifan lokalnya barat, lahirlah Islam liberal. Sah? Iya. Kalau kearifan lokalnya Indonesia, lahir Islam Nusantara. Asal Islam kecawen. Sah? Kan itu. Kalau kearifan lokalnya campur-campur, Islam jamaah. Sah? Kalau lahirnya di India, Islam ingkar sunnah dan sebagainya. Maka sekali lagi saya katakan, agama kita bukan Islam, tapi al-Islam. Rubah ya KTP ya. Tanya Ustaz ini nanti. Ada bedanya al-Islam dengan Islam? Ada bedanya. Kemarin saya tanya, yang Ustaz masih ada iqamah masih ada? Apa tulisan agamanya? Al-Islam. Bukan Islam ya? Syekh? Sama. Kalau KTP kita? Islam. Hilang alif lamnya. Menghilangkan alif lam itu risiko besar. Menjadikan Islam nakirah. Islam nakirah. Tahu Islam nakirah? Alun jaleh leh. Islam yang tak jaleh, yang tak joleh. Kalau lah joleh, al-Islam. Kalau yang belum jelas, Islam. Akhirnya perlu diperjelas. Akhirnya dibawa mudhafun ilainya, ditambah-tambah. Biar jelas Islam di sini namanya Islam
Nusantara. Nah, sehingga ada pula istilah Islam Arab, Islam Amerika, Islam Eropa, Islam Afrika. Makanya agama kita innad dina indallahil Islam. Baik kaum muslimin muslimat. Ini tentu ada boleh nengok-nengok jam nampaknya. Kan ada jam di belakang tuh. Enggak. Oh samping, makanya nyamping-nyamping nengoknya. Saya kira nengok matahari terbit, rupanya nengok kalau matahari terbit di belakang bukan ini. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, ilmu yang diwariskan Nabi ini yang membuat umat ini menjadi umat yang paling tinggi. Ada yang bertanya ke saya, mohon maaf, ketika kita mengatakan kita mesti meneladani Rasulullah SAW di semua bidang. Lalu yang bertanya, apakah itu mesti, Ustaz? Nabi kan orang Arab, kita orang Nabi kan orang Arab, kita orang Afrika. Orang Nusantara, orang Indonesia. Tentu tidak mungkin sama semuanya. Saya bilang, apa yang tidak mungkin sama? Makan lewat mulut juga kan? Orang Arab makan lewat apa? Orang Arab makan pakai apel. Lewat mulut ya? Atau pakai hidung? Sama. Terus kalau Nabi menyuruh atau mencontohkan makan pakai tangan apa? Tangan kiri, tangan kanan. Kanan. Terus harus berbeda juga dengan dia. Masih makan pakai tangan dan pakai mulut. Apa yang beda? Sama kan? Sama enggak? Sama. Bisa kita ikuti enggak? Makanya ketika kita tidak bilang mesti, akhirnya orang sembarangan makan pakai tangan kiri. Saya pernah hadir di sebuah acara 7 profesor doktor di bidang agama sebagai narasumber. 5 alhamdulillah istiqamah, minum pakai tangan kiri. 5 istiqamah tangan kiri. 1 ragu-ragu, kadang kiri kadang kanan, multi talenta. Kiri bisa, kanan masuk. Yang tidak istiqamah yang hanya pakai tangan kanan selalu itu cuma 1. Syekh, dimakan dan minum aja antum tidak bisa ikut Nabi. Gimana antum nak ikut Nabi untuk berjihad fisabilillah? Sahih? Dimakan dan minum aja, tidak membebani, tak berbiaya, tidak perlu penggalan dana. Sahih? Antum tidak bisa ikut Nabi alaihissalam. Kan memulai dari yang terkecil. Oh, tidak saya ikut Nabi, yang besar-besar aja, yang kecil-kecil tidak ikut. Anda takkan mungkin. Jelas ya? Di sholat berjamaah saja merapatkan saf, antum tidak sanggup. Bagaimana kalau merelakan tanah setejengkal kepada tetangga? Kan banyak orang bercandung pakai parang, pakai apa? Parang namanya. Nah, gara-gara tanah sejengkal. Jadi tidak ada istilah kecil-kecil kaum muslimin. Saya dulu pernah dibelikan mak saya di rimba di hutan, tanah 1,5 hektar. Waktu masih kuliah kan, ada pitiyong, ada mak. Nah, ada orang jual tanah, dibelikan, saya kasih duit, dibelikannya. Tidak mahal dah, 7,5 juta dalam hutan. Lalu beli sama seseorang, setelah yang menjual itu meninggal, komplain orang tuh, yang tetangga, bahwa tanahnya terambil 1/4 hektar. Masya Allah, semeter aja bisa bikin parang ya. Ini 1/4 hektar. Masya Allah, gimana sikap antum kira-kira?
Ngaku aja lah. Iya, abang saya, ipar saya yang menjaga tanah itu memang siap-siap dia bawa parang mama. Saya bilang jangan bang. Iya, abang mati tidak baik juga. Dia mati lebih tidak baik juga. Yang jelas nama saya pasti terseret. Nanti keluar berita, tanah Dr. Dasman menimbulkan petaka. Kan bahaya itu sih. Mahal itu sih. Saya bilang kalau dia bisa buktikan terambil seperempat, bukan, iya seperempat. Nah, kasih dia setengah. Mana yang banyak setengah dari seperempat? Banyak setengah. Kalau dia bisa buktikan seperempat terambil, serahkan ke dia setengah. Besok jangan ngomong lagi. Sahih? Alhamdulillah. Rezeki itu banyak sih. Tanah yang tak banyaknya. Sahih? Rezeki itu banyak, gaji yang kecil. Serius tuan-tuan. Kita yang masalahnya itu, yang kita lihat gaji apa, yang kita lihat rezeki itu hanya gaji. Yang kita lihat rezeki itu hanya uang. Itu masalahnya. Sehingga gaji itu luar biasa, tidak boleh tumbuh sedikit pun. Istri pun ngambil topik tangan. Jadi kaum muslimat, rezeki itu banyak. Makanya jangan fokus pada pendapatan kita. Di antara rezeki adalah orang gaji 30 tidak cukup, merasa kurang terus. Maka bahasa, gaji dah kurang pula. Berapa? 30 juta. Dulu 32 katanya. Subhanallah. Awak bergaji 3,5 juta. Ya, tinggal 2,5 juta. Alhamdulillah. Masih ada, masih banyak. Cukup. Itu rezeki. Gaji kecil tapi cukup. Gaji besar tidak pernah bahagia. Bisa tolong aku, keran di masjid dah rusak dah kan? Kurang pendapatannya. Dari 250 juta, 225 juta sebulan. Entah kalau antum semakin banyak, semakin merasa kurang, tidak usah cari yang rezeki yang banyak. Jangan cari uang yang banyak, cari rezeki yang banyak. Orang punya duit 40 juta, 40 miliar, minta bantuan masjid kasih 200 ribu. Dia tidak punya rezeki banyak itu. Uangnya yang banyak, rezekinya sedikit. Habis itu mati, tidak ada nama disebut. Tapi kalau sempat antum ya mati, Masya Allah, masjid muslim ini tahu tak kalian tegak dulu dengan Pak Haji Fulan. Tentu akan terucap, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya. Oh, kajian di masjid muslim ini tegak dulu karena ada Ustaz Fulan dan Fulan. Ada tak ada anggaran, ngaji tetap. Kadang-kadang ada anggaran kan, kadang-kadang tanpa anggaran. Dulu ketika masjid kampus kami pertama mulai dibuka karena lama masjidnya insya Allah. Nah, tiba-tiba jadi alhamdulillah. Lama masjidnya insya Allah akan dibangun masjid. Ini mahasiswanya nah. Antum dah tamat baru buka ya. Ada tamat. Alhamdulillah jadi masjid alhamdulillah, tapi masih setengah alhamdulillah, tapi sudah bisa dimanfaatkan. Berjalan beberapa bulan tak ada kajian. Lalu saya usulkan sama pengurusnya, Ustaz, bukalah kajian Ustaz, minimal kultum, kuliah terserah antum. Iya kan? Kuliah terserah antum. Kata beliau, tidak ada anggaran Ustaz. Saya bilang, jangan tunggu anggaran dulu. Tidak ada yang mau. Kalau gitu saya daftar. Saya minta setiap Rabu saya ngisi. Tak ada pakai anggaran. Tapi kalau turun anggaran, jangan lupakan saya. Ya sering. Harus dari awal sering. Terus terang lah. Nanti dibilangnya kita tidak perlu anggaran kan. Tapi kalau ada anggaran, saya siap tanpa anggaran. Jelas? Tapi kalau ada anggaran, tolong jangan. Subhanallah, berjalan cukup lama. Ya mungkin hampir setahun tak ada anggaran memang. Nah, tak ada anggaran. Jalan. Melihat saya ngisi, mungkin yang lain bilang sudah ada
Akhirnya banyak pula yang ikut. Tapi tidak lama pada mulai ada kadang halangan kan, berhalangan gitu. Akhirnya di hari yang lain gantian orangnya, tapi Rabu tetap saya. Yang lain berganti-ganti, saya tetap Rabu. Nah, sampai turun anggaran yang sebenarnya tidak juga bisa diandalkan, tapi tidak apalah, karena memang pikir gitu. Nah, ketika itu ya jalan ada anggaran atau tidak, jalan pengajian, orang tahu bahwa sesungguhnya kita bukan mencari anggaran. Akhirnya nama itu akan harum, dan harum setelah meninggal itu lebih bagus daripada harum ketika masih hidup. Karena masih hidup ini fitnah tidak lepas dari kita. Kalau disebut orang ustaz luar biasa, ustaz itu mulai kembang hidung kita. Hidung dah besar juga, tambah pula disebut, tambah kembang dia, telinga tegak nih. Kita pantang di bawah, pantang dikusuk-kusuk punggung tuh, masya Allah, hilang niat tadi. Makanya tidak usah dikusuk-kusuk punggung ya. Nah, doakan sajalah semoga ustaznya ikhlas. Berat. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, ini ilmu yang diwariskan Nabi alaihi salatu wassalam, diwariskan kepada para ulama kita. Dan ketika ulama-ulama masih banyak, masyarakat akan diterangkan, disinari, bercahaya. Tapi ketika mereka mulai meninggalkan ulama, atau ulama meninggal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu adalah musibah besar. Ketika meninggal Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang dulu menjadi pengumpul Al-Quran, pencatat wahyu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, dibebani mengumpul Al-Quran di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, al-yawma dhahaba ilmun katsir. Hari ini ilmu banyak yang pergi. Dengan perginya alim, banyak ilmu yang hilang. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min qulubil ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah mengambil ilmu itu tak dicabut dari hati-hati kita, hilang begitu saja, kecuali di akhir zaman nanti. Tapi dengan wafatnya para ulama, sesungguhnya wafatnya ulama itu musibah bagi orang yang istiqamah. Tapi bagi ahli subuhat merupakan nikmat. Nasallallahu salamatul afiyah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang membuat kita membenci sesama kaum muslimin. Tahu enggak tuan-tuan, dulu orang jahiliyah kotor hatinya, ada saling bermusuhan, lalu dibersihkan oleh Allah, kemudian Rasulullah dengan ilmu yang diturunkan, fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sebab ilmu yang diturunkan itu mengajarkan kita untuk selalu nengoknya ke atas. Orang kalau nengok ke atas, di atas banyak rezeki. Kalau nengok ke bawah, kecil. Makanya dunia ini kalau itu yang kita tengok, membantah terus kita, sebab sempit. Kalau nengok ke atas, lapang kan? Lapang tak? Oleh sebab itu makanya kita, mohon maaf, Ibnu Qayyim ketika mengajarkan anak-anak supaya ketika menghormati orang tuanya dengan mencium jidatnya, keningnya, bukan dengan menunduk-nunduk, memotokopi telapak tangannya. Apalagi itu motokopi cium timbal balik. Kan yang pada timbal balik kan fotokopi. Sekarang orang cium tangan timbal balik. Ini istilah Ahmad nih, bukan istilah saya itu. Nah, Ahmad yang buat istilah. Jadi fotokopi timbal balik. Apa sebab? Ketika mencium kepala adalah yang paling berharga di antara anggota tubuh kita. Sahih? Maka dia yang patut dicium. Dia yang patut dicium. Yang kedua, orang yang menciumnya sambil menghargai tapi tidak merendah-rendah.
Tapi kalau tangan, antum kalau cium tangan apa yang terbayang? Salam tempel. Makanya anak-anak ketika cium tangan kita harap dapat salam tempel. Akhirnya terpaksa menghamba-hamba. Itu di antara makna ya hikmah yang disebutkannya. Wallahu a'lam, tuan-tuan boleh berselisih paham dalam masalah ini, tidak ada masalah. Ini masalah khilafiyah. Ada ulama beri rukhsah untuk cium tangan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi jelas-jelas kalau sampai merangkak-rangkak, sampai merukuk-rukuk itu tidak boleh. Kemudian kalau cium tangan, nak fotokopi atau tidak itu urusan lain ya. Tapi yang jelas ini diingatkan oleh para ulama, ini sering kita lalaikan. Dulu orang cium tangan begini, sekarang adu ke kening, nanti kena batu akik, bahaya, sakit bengkak kening kita. Cium itu ada yang bolehkan, tapi kening tak boleh, karena itu seperti sujud. Jadi ajarkan anak kita, kalaupun dibolehkan cium tangan, cium bukan ke kening. Jelas ya, karena itu masuk hayatus sujud, seperti sujud kepada tangan orang tua tadi. Apalagi kalau sambil sujud itu teringat pula dapat 2.000 5.000. Ya, jadi kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau orang Arab, mereka menghormati yang lebih tua dengan mencium kepalanya, karena kepala ini memang harus dihargai. Kalau sekarang orang lebih banyak menghargai tangan, karena banyak, makanya orang berduit lebih dihargai daripada orang berilmu. Sahih? Nah, berarti tidak paham. Berarti kita sedang tidak baik-baik saja. Dengan ilmu yang Nabi bawa itu, jadilah sahabat yang dulu bermusuhan saling bersaudara, bahkan lebih dari saudara kandung. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dengan ilmu kita hari ini, persaudaraan itu teracak-acak. Yang ustaz nak ngambil jamaah lebih banyak, yang pemimpin ormas nak ormasnya lebih dikenal, yang pengurus harus dia yang lebih berprestasi, pejabat harus dia yang harus dihormati. Nah. Tapi dengan ilmu yang diwariskan ini, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau sudah sama visi dan misi kita, yaitu menjadi paling bertakwa, yang paling mulia, tidak akan ada orang durhaka yang menjadi sah. Coba kita menuntut ilmu, jadi orang bertakwa, mungkin bermusuhan? Mungkin, karena takwa menghalangi dia menipu dalam ujian. Takwa menghalangi dia untuk menelikung kawan dalam ujian. Takwa mengharuskan dia saling membantu saudaranya dalam menuntut ilmu. Sahih? Dan tidak ada boleh hasad di dalamnya. Orang hasad tidak mungkin bertakwa. Tidak boleh ghibah. Betul? Pedagang, ketika dia ingin menjadi pedagang bertakwa, tidak mungkin curang dalam menimbang, tidak mungkin menipu dalam menakar, dan tak mungkin mengambil yang bukan haknya. Ketika berhutang dia bayar, ketika bermasalah dia mau memaafkan. Sahih? Ketika pejabat yang tujuannya untuk bertakwa, tidak mungkin dia akan korupsi, tidak mungkin dia akan menzalimi orang lain. Makanya ilmu yang diturunkan ini mahal. Makanya ketika wafat para ulama, itu sebenarnya luar biasa kita kerugiannya. Apalagi yang selalu mengingatkan kita kepada zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak ada sistem ekonomi yang lebih baik sebaik zaman Nabi. Tak ada sistem pendidikan lebih baik seperti zaman Nabi. Tak ada politik yang lebih baik seperti zaman Nabi. Tak ada stabilitas keamanan terjamin seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga punya bukti konkret hari ini. Negara yang mau mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi tercatat negara paling aman di dunia. Berpuluh tahun lamanya sampai hari ini. Ya, data sampai 2021 masih tercatat negara paling aman di dunia
Arab Saudi. Ada negara kecil di Kepulauan Solomon di Samudra India yang rakyatnya tidak sampai sebanyak penduduk Payakumbuh, dan masuk ke negara pakai chip. Itu nomor 1 sekarang. Nomor 2 Arab Saudi. Arab Saudi kan luas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kenapa? Karena mereka berupaya menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya. Yang kedua, dengan ilmu yang diturunkan itu, alhamdulillah di negara itu minim aliran sesat. Walaupun ada tapi tak eksis. Tapi kalau di negara kita, makali tidak bisa disebut. Inna rahmatan subhanallah. Belum lagi yang hari raya sepekan sebelum terlihat hilal, dia kok bisa hari raya? Saya telepon Allah Ta'ala. Ada yang bisa berkomunikasi dengan malaikat. Ada Habib yang kalau kuburannya terganggu oleh, pernah dengar cerita Habib? Jadi ceritanya ada orang zalim dikubur di samping kuburan Habib. Karena zalim disiksa malaikat. Akhirnya Habibnya bangun, berhentilah siksa orang itu, terganggu tidur saya, katanya. Akhirnya nanti jadi bisnis lagi. Kuburan dekat Habib bebas azab kubur. Nanti pajaknya naik. La haula wala quwata illa billah. Yang seperti ini di sini luar biasa kaum muslimin. 2004 saya di Madinah, saya baca data MUI Pusat, aliran sesat di Indonesia baru 240-an. Setelah pulang ke Indonesia, saya berharap berkurang. Semakin pulang saya semakin banyak nampaknya. Awak pula tu masuk buat dah Ustaz. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 2014 saya baca lagi di atas angka 400. Ini 2024 saya tidak berani buka lagi. Ya, jangan-jangan sudah 800. Ini nampaknya dakwah kita bermasalah nih, ya. Semakin banyak aliran-aliran sesat yang eksis. Apa sebab? Karena semuanya tidak berdasarkan ilmu. Terakhir nih poin ini barangkali jadi apa bagi kita. Tuan-tuan tahu enggak aliran sesat pertama lahir dalam Islam aliran apa? Khawarij. Sahih? Betul? Dan itu yang paling diingatkan Nabi. Di ketika aliran Khawarij lahir, masih ada tak sahabat? Masih ada tak ulama sahabat? Kok bisa mereka sesat? Kenapa mereka bisa tersesat? Padahal masih ramai ulama sahabat. Ibnu Hajar menyebut tidak kurang dari 35.000 sahabat masih hidup. Kenapa mereka bisa sesat? Tapi ada sahabat. Berarti sahabat keluar dari tuntunan Nabi. Terus kenapa Khawarij bisa tersesat? Sahabat masih ada. Itulah yang saya sebut contoh tadi. Yang menghidupkan sunnah dianggap sesat. Yang menghidupkan selain sunnah dianggap lurus. Khawarij memutus mata rantai mereka dengan sahabat. Ketika mereka memutus iringan-iringannya dengan sahabat, tidak mau belajar pada sahabat, akhirnya mereka, ya kalau tidak ikut jalan sahabat, akhirnya mereka buat jalan baru. Ketika mereka buat jalan baru, karena cerdas atau karena tidak cerdas? Karena cerdas. Orang-orang berpikiran. Makanya ahli kesesatan itu selalu menuduh ahli sunnah, tak nak jalan. Coba baca Al-Quran tuh.
ditadaburi, seluruh penentang Rasul menuduh Rasulnya fi safahatin, orang-orang dungu, orang-orang tidak berpikir, sebab mereka orang-orang yang cemerlang pikirannya. Sehingga orang yang cemerlang pikirannya, cerdas itu cenderung melabrak nilai-nilai yang sudah permanen, dengan alasan kita perlu pengembangan. Apanya antum kembangkan? Barang yang sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau nak kembangkan dunia ini, kembangkan. Pikirkan bagaimana negara menjadi negara adikuasa, bagus, menjadi ekonomi paling top di dunia, silakan. Tapi untuk agama ini jangan diobrak-abrik lagi, karena sudah sempurna. Maka mereka memutus mata rantai dengan sahabat. Dengan apa? Dengan membuat isu. Sahabat tidak lagi seperti dulu. Jadi tuan-tuan ini mengikut as-salafus salih, cerita aja. Sebenarnya kalian hanya sampai pada Syekh Fulan aja. Kan itu isu yang dikembangkan, bahwa ilmu kita ini sampai bin Baz, sampai Ibnu Utsaimin, sampai Ibnu Taimiyah. Sah? Kita tidak pernah belajar kitab turas. Sah? Tahu kitab turas? Kitab kunyang. Padahal lu lahir di lah hafal kitab kunyang tu. Kan bau mubo. Duluan kita lagi ke luar negeri itu baca kitab kuning itu. Bilang pula kita tidak baca kitab kuning. Makanya saya bilang mampir aja di rumah, insya Allah kitab kuning di rumah agar-agar 5 ton ada. Ya, agak 5 ton ada tuh. 5 ton buku. Ayolah ke rumah baca nanti. Jadi kaum muslimin, lalu dipitnahlah para sahabat, yang ulamanya dipitnah sebagai alat pemerintah, yang pemerintahnya disebut sebagai yang sudah keluar dari aturan Islam sehingga dihalalkan darahnya. Utsman yang dijamin masuk surga, di mata mereka halal darahnya, mereka tumpahkan. Utsman yang malaikat saja malu kepadanya, mereka tumpahkan darahnya. Utsman yang ketika berimpak di perang Tabuk, Nabi katakan ma yadur Utsman ma yaf'alu ba'da al-yawm, mereka tumpahkan darahnya. Hari ini apapun laku Utsman tak lagi bermudarat baginya, dia sudah jamin masuk surga. Tapi di mata Khawarij, dia orang sesat dan menyesatkan. Tentu ulama-ulama disuruh untuk senantiasa bersama pemerintah. Nah, yang mengikut beliau dianggap sebagai kaki tangan pemerintah yang kafir hukumnya. Akhirnya mereka mengkafirkan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajmain. Oleh sebab itu, catat dengan tinta garis besar-besar seluruh aliran sesat yang lahir di zaman sahabat masih ada, tak satu pun sahabat yang terlibat di dalamnya. Jelas? Bilang jelas supaya selesai kaji kita. Kalau tidak jelas, tidak berhenti saya. Jelas? Alhamdulillah, terima kasih, mohon maaf. Semoga kita tidak ditinggalkan kecuali dengan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak ada tanya jawab. Kita jawab sama mufti sini aja. Nah, ada mau ditanyakan? Nah, memang sudah jelas semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.